Kemudian asesmen kurang lebih sama dengan di kegiatan intra. Asesmen juga terbagi menjadi asesmen formatif dan sumatif. Nah, formatif ini ada formatif yang dilaksanakan di awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pendidikan. Pemirsa portal dunia pendidikan dimanapun berada. Hari ini dilaksanakan webinar pendidikan MKKS SMP Kabupaten Sopeng dengan tema implementasi kurikulum merdeka dengan pelaksana musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Sopeng yang berlangsung mulai pukul 8.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Komunitas MKKS SMP Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi kegiatan webinar. Pada kegiatan webinar hari ini ada empat materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada kegiatan saya sendiri ini ada 4. Kemudian yang kedua materi tentang yang modul belajar dibawakan oleh Andi Nurhaida pendidikan. Kemudian yang ketiga tentang materi penyusunan modul penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Rahmawati, dibawakan oleh Andi. Yang keempat materi tentang Google Site yang akan dibawakan oleh Pak Alamsa SPD. Yang akan dibawakan inilah materi yang akan kita bawakan oleh diskusikan pada hari ini, mulai dari jam 8:30 sampai jam 12. Bapak Ibu yang kesemuanya saya hormati, saya sebagai pengurus MKKS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom ini atas partisipasinya. Sebagai pengurus MKKS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kesemuanya saya hormati. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja membawakan materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum itu yang kesemuanya saya hormati nanti bisa berjalan dengan baik apabila ada kurikulum operasionalnya. Jadi sama hanya dengan kurikulum 2013 juga ada kurikulum operasionalnya yang dinamakan dengan KTSP. Untuk kurikulum merdeka, kurikulum operasionalnya diistilahkan dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya ulangi, kalau kurikulum 2013, kurikulum operasionalnya diistilahkan dengan KTSP. Kalau di kurikulum merdeka, kurikulum operasionalnya diistilahkan dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau ingin saya share materinya, kurikulum operasionalnya diistilahkan dengan KTSP. Kalau di kurikulum merdeka, kurikulum operasionalnya diistilahkan dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau ingin saya share materinya, kurikulum operasionalnya
akan sebenarnya kalau kurikulum merdeka kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu yang semuanya saya hormati, inilah sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sebenarnya hanya 4 bab, minimal 4 bab. Ya, pertama adalah analisis karakteristik satuan pendidikan, kemudian di bab kedua mengenai visi misi dan tujuan, kemudian bab 3 tentang pengorganisasian pembelajaran. Di sini ada 2, ada intrakurikuler, ada 3, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler. Di sini bisa ditambahkan misalnya pembiasaan, bisa juga ditambahkan tentang penilaian. Kemudian bab 4 perencanaan pembelajaran, kemudian bab ke-5 pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ya, ini minimal ini Pak ya, minimal ini Bapak Ibu. Ini mengenai kemudian juga ini sampul, lembar pengesahan, lembar validasi kata pengantar dan daftar isi ya. Tapi minimal 5 ya. Jadi analisis, kemudian bab kedua visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran dan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini adalah sistematika penyusunan KOS. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saya berikan contoh KOS SMP Negeri 1 Watang Sopeng. Ini adalah salah satu contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini sampulnya. Ini sampulnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Silakan berkreasi. Kalau sekolah kami ini menampilkan halaman bagian tengah sekolah kami. Kemudian lembar pengesahan, jadi lembar pengesahan di sini kepala sekolah dengan ketua komite, kemudian diketahui oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian lembar rekomendasi, jadi sebelum ditandatangani Kepala Dinas harus dulu ada rekomendasi dari pengawas pembina dan Korwas. Ini kata pengantar, ini mungkin sama dengan KTSP dulu. Ini daftar isinya. Jadi untuk di sekolah kami tadi saya sudah katakan minimal 5 bab kami, tapi kami tambahkan dengan pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini kami sampaikan tentang konsep-konsep, prinsip. Ya. Kemudian di bab 2 analisis karakteristik SMP Negeri 1 Watang Sopeng. Jadi kita analisis semua. Jadi dalam menganalisa di sini kita menggunakan pendekatan SWOT. Kemudian bab 3 visi misi dan tujuan. Ini di bab 4 pengorganisasian pembelajaran. Di sini kita harus menjelaskan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, pembiasaan, layanan bimbingan dan konseling, kalender pendidikan, asesmen. Ya. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Ya. Karena KOS itu ibaratnya adalah GBHM, berarti semua kegiatan sekolah dalam satu tahun ajaran harus nampakkan di KOS kita. Kemudian di bab 5 adalah rencana pembelajaran. Kemudian bab 5 pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, daftar pustaka, lampiran contoh modul ajar, contoh modul penguatan profil Pancasila. Ini masing-masing satu contoh. Ya.
Sekarang ini pendahuluan. Jadi pendahuluan itu sifatnya kita menjelaskan secara umum ya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Jadi di sini mungkin sama dengan KTSP. Jadi di sini kita dulu jelaskan secara yuridisnya, mulai secara piramid. Ini Bapak Ibu. Sekiranya tidak ada masalah. Jadi kita juga tampilkan di sini mengenai ini profil pelajar Pancasila. Jadi kita jelaskan ini dimensi-dimensinya. Jadi mulai dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kita jelaskan apa-apa saja indikatornya. Kemudian berkebenikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Jadi kita jelaskan semuanya di bagian pendahuluan. Begitupun prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya, kita jelaskan semuanya. Jadi ini pendahuluan, bisa ada, bisa juga tidak ada, tergantung sekolah. Nah, di sini ini bab 2 ini harus ada. Karena memang di panduan itu harus ada, itu analisis karakteristik ya, satuan pendidikan. Jadi di bab 2 ini, di sini di bab 2 kita harus menggambarkan dulu karakteristik sekolah kita. Ya, apakah itu dari segi siswanya, dari segi tenaga kependidikannya. Mengapa kita perlu mengadakan analisis karakteristik? Ini bisa menjadi dasar atau langkah sebelum kita menetapkan visi misi dan tujuan sekolah kita. Dalam tentang SWOT ya, SWOT ya. Jadi contohnya misalnya analisis karakteristik peserta didik. Kita mendapatkan SWOT ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ya. Jadi misalnya kekuatan SMP Negeri 1 Atas Sopeng, inputnya itu pada umumnya dari sekolah unggulan. Ya. Kemudian salah satu kelemahannya misalnya contoh terjadinya dekadensi moral karena penggunaan HP yang begitu masif sehingga itu menyebabkan anak-anak kita terjadi dekadensi moral. Ini kelemahannya. Ini ada peluang. Misalnya ada dukungan dari orang tua, kemudian ancaman misalnya dampak negatif dari penggunaan HP. Jadi kita dulu analisis dengan pendekatan SWOT, ya, strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Kemudian setelah kita sebaiknya dalam bentuk grafik, ya, kemudian kita narasikan di bagian bawah. Jadi setiap aspek kita kita gambarkan dalam bentuk tabel, kemudian kita narasikan bagian bawah. Begitupun juga analisis guru dan tenaga kependidikan. Di sini juga kita harus menampilkan apa kelemahan, apa kekuatan, peluang dan ancaman. Nah, jadi misalnya peluang misalnya 99% guru sudah kualifikasi S1. Kemudian kelemahan misalnya 10% guru masih belum mahir komputer. Kemudian misalnya opportunity adanya aplikasi Apatoki untuk kedisiplinan ASN. Kemudian mungkin yang ancaman ini kemajuan iptek, ya. Jadi di sini kemajuan iptek begitu cepat, menuntut guru harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi tersebut. Sama tadi dengan siswa, setelah dalam bentuk tabel kita dalam bentuk narasi. Begitupun juga kita analisis sarana prasarananya. Kemudian kita kembali narasi. Begitupun juga lingkungan sekolah. Ya, kita juga harus analisis. Jadi misalnya di sini kotanya sekolah ini berada di pusat kota dan merupakan sekolah unggulan dan sekolah penggerak. Mungkin kelemahannya geografi sekolah yang berbukit. Ya.
Kemudian analisis kemitraan. Apakah kita sudah mengadakan kemitraan dengan beberapa lembaga? Ya, seperti di sekolah kami, ini sudah ada MOU dengan puskesmas, perpustakaan daerah, ya sudah ada. Ini juga analisis juga pembiayaan, ya, analisis juga pembiayaan. Nah, inilah semua analisis. Jadi kita menganalisis semua barang bukti. Setelah kita menganalisis dan sudah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, ya itu nanti menjadi dasar dalam penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah. Nah, ini bab 3, visi, misi dan tujuan sekolah. Satu mendasari ini adalah hasil analisis karakteristik sekolah kita. Di sini di bab 3 ini ditampilkan visi. Visi itu kan sifatnya abstrak, ya, abstrak, dan itu akan kita kita harus adakan semacam workshop dalam penyusunan visi, misi dan tujuan sekolah dan melibatkan semua stakeholder. Di contoh SMP Negeri 1 Kecamatan Sopeng, setelah melibatkan semua stakeholder baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, kami bersepakat untuk tahun ini visinya adalah terwujudnya peserta didik SMP Negeri 1 Kecamatan Sopeng yang beriman, berakhlak mulia dan cerdas berdasarkan profil pelajar Pancasila, ya. Visi ini kemudian kita diwujudkan dalam bentuk misi. Nah, karena misi ini masih sifatnya abstrak juga, itu dikonkretkan dalam bentuk tujuan sekolah. Dengan tujuan sekolah. Ya. Nah, tujuan inilah yang akan dijadikan dasar untuk semua kegiatan di sekolah, baik di kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Ya, Bapak Ibu. Jadi bab 2 itu terdiri atas visi, misi dan tujuan. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada pendahuluan, ini menjadi bab 2. Setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke bab 4, pengorganisasian pembelajaran. Di sini Pak Adi. Di sini pertama adalah intrakurikuler atau kegiatan tatap muka. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa SMP itu berada pada fase D. Jadi kelas 7, 8 dan kelas 9 itu masuk dalam fase D. Perlu saya sampaikan bahwa struktur kurikulum SMP itu terdiri atas 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran co-kurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang alokasinya sekitar 25% total JP per tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah struktur kurikulum SMP Negeri 1 Kecamatan Sopeng untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, jadi sekolah kami sudah 2 tahun mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, jadi misalnya pendidikan agama Islam itu dalam 1 tahun 72 jam atau 2 jam per minggu dan 36 jam per tahun untuk kegiatan proyek. Jadi jumlah jam totalnya dalam 1 tahun adalah 108. Jadi sama dengan kurikulum 2013 juga 108. Dengan asumsi 1 tahun 36 minggu efektif. Jadi pada hakikatnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka secara kuantitatif jumlah jamnya hampir sama. Nah, yang berubah hanya informatika yang dulunya 2 jam sekarang menjadi 108 jam. Dan yang dulunya 72 jam per tahun sekarang informatika menjadi 108 jam. Informatika yang dulunya pilihan sekarang menjadi 1 mapel, sedangkan
prakarya, dulu pilihan lingkungan informatika, sekarang menjadi sub dari mata pelajaran seni dan prakarya. Bapak Ibu ya. Jadi ini. Kemudian mulok tetap 72 jam, ya, sama dengan waktu kurikulum 2013. Ini untuk kegiatan intrakurikuler. Di sini juga kita harus tampilkan landasan yuridisnya untuk muatan lokal. Ini bahasa daerah, karena ada bahasa daerah, maka kita harus juga tampilkan landasan yuridisnya. Kemudian kita tampilkan distribusi jam tatap muka. Inilah distribusi jam tatap muka SMP Negeri 1 Atan Sopeng untuk kegiatan interkurikulernya. Ya, jadi misalnya pendidikan Pancasila untuk semester ganjil itu 38 jam, kemudian di semester genap 34 jam, berarti sama ini 108, ini 72 jam. 72 jam untuk kegiatan tatap muka. Ya. Karena semester ganjil 38 tambah 34 ya. Jadi 72. Jadi harus ditampilkan di sini semua distribusinya. Jadi inilah rekapitulasi jam pembelajaran interkurikuler. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini juga kita harus deting waktunya. Tadi saya sudah sampaikan untuk jamnya adalah 25% dari total JP per tahun. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kegiatan untuk mengimplementasikan 6 dimensi, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beneran kritis, dan mandiri. Ya. Untuk kegiatan proyek penguatan proyek Pancasila, kita juga harus tampilkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Jadi pertama dulu pembentukan tim fasilitator P5, kemudian menentukan dimensi, kemudian menentukan tema, menentukan topik. Nah, ini alokasi waktu P5 itu adalah 360 jam. 360 jam, kita ini distribusinya. Jumlah jam pelajaran P5 dalam setahun adalah 360 dengan rincian waktu sebagai berikut. Jadi dimensinya beriman dan bertakwa, ini semua dimensinya. Proyek 1 dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri. Proyek 2 benar kritis dan kreatif. Proyek ketiga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar kritis dan mandiri. Untuk proyek 1 temanya gaya hidup berkelanjutan, proyek kedua rekayasa dan berteknologi, kemudian proyek ketiga kewirausahaan. Topik proyek 1 tanaman hidroponik, proyek kedua ayo berrobotik, kemudian proyek ketiga kerajinan cenderamata. Ini alokasi waktunya. Proyek pertama 160 jam, proyek kedua 100 jam, proyek ketiga 100 jam, berarti semuanya adalah 360 jam. Kemudian pelaksanaannya untuk proyek pertama di semester ganjil, proyek kedua di semester ganjil, dan proyek ketiga di semester genap. Ya, ini Bu ya. Jadi mesti kita dulu distribusikan itu di kos ya. Kemudian penyusunan modul, sebaiknya dalam penyusunan modul dalam bentuk workshop. Ya. Ini linknya untuk mengetahui hasil workshop tanggal 1 Juli 2022. Adapun komponen modul proyek itu adalah profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Ada di contoh modul nanti kami lampirkan, dan nanti sebentar Ibu Sri akan menjelaskan cara penyusunan modul proyek. Ini distribusi jam pelajaran kurikuler
di SMP Negeri 1 Kota Sopeng. Jadi di sekolah kami untuk P5 kami menggunakan model harian dipadukan dengan blok, ya. Jadi harian dipadukan dengan blok. Jadi proyek pertama 160 jam kami sudah jalan pada bulan Agustus sampai dengan ini September. Kita laksanakan pada jam-jam terakhir. Kemudian lanjut setelah ulangan tengah semester, lanjut lagi 1 minggu 100 jam. Jadi untuk SMP Negeri 1 Kota Sopeng itu proyeknya modelnya adalah perpaduan antara harian dengan blok. Begitupun juga proyek kedua kami akan laksanakan mulai minggu ke-17. Ya. Kemudian ada nanti 1 minggu ini, jadi jumlah jamnya 100 jam. Jadi di semester ganjil 260 jam. Kemudian di semester genap ada juga ini 100 jam, jadi semuanya 360. Proyek ketiga akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Februari. Ini lanjut lagi setelah ulangan tengah semester 70 jam. Jadi jumlahnya adalah 100 jam. Jadi saya ulangi, untuk SMP Negeri 1 Kota Sopeng proyeknya itu pelaksananya menggunakan pendekatan harian dengan blok, ya, harian dan blok. Karena untuk pelaksanaan P5 itu ada 3 model, bisa harian, bisa mingguan, dan bisa blok. Jadi SMP Negeri 1 Kota Sopeng pendekatannya adalah harian dan blok. Kemudian setelah P5 kita juga harus tampilkan di KOS itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, ya. Jadi di sekolah kami itu ada 2 ekstrakurikuler, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya pilihan. Wajib itu adalah pramuka, harus ditampilkan. Ini adalah wajib. Kemudian ini dan ada juga rentang nilainya. Kemudian ada juga pilihan. Ini pilihannya misalnya pelang merah, harus ditampilkan kapan pelaksanaannya, jamnya, dan tujuannya. Ada UKS, ada praskibraka, ada KIR, olahraga, ya, harus ditampilkan semua di KOS. Kemudian D, pembiasaan, kita juga harus tampilkan. Di sekolah kami pembiasaan itu adalah salat duha secara berjemaah hari Selasa sampai di Kamis. Bagi yang Islam dan yang non-Islam itu ada juga kegiatan ibadahnya. Pembiasaan 5S dan kegiatan jabat tangan, upacara bendera dan hari besar lainnya, kerja bakti dan senam pagi, prokes, ya, ini lihat sampah pungut, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada jam pertama pembelajaran dan lagu nasional di akhir pembelajaran. Ya. Inilah beberapa pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Ada juga pembiasaan budaya tabe di sekolah kami. Kemudian juga harus ditampilkan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Jadi di BK itu ada 4 bidang layanan, yaitu layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Ini ya, harus ditampilkan. Kemudian kalender pendidikan ditampilkan juga sebagai dasar Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi di sini sudah ditampilkan bahwa semester ganjil itu 19 minggu efektif, di semester genap 17 minggu efektif. Ini ditampilkan semua Bapak, Ibu. Nah, inilah semua, ini kalendernya semuanya harus ditampilkan. Baik intra maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian asesmen, ya. Asesmen juga harus ditampilkan. Jadi jenis asesmen itu kan ada 3, asesmen diagnostik, ya. Asesmen diagnostik itu kan ada 2, ada yang non kognitif dan kognitif. Jadi di non kognitif itu misalnya kayak belajar, ya, mengetahui
kondisi dengan anak ya. Ini ada beberapa rekomendasi situs untuk tes kecerdasan majemuk, jurusan tes kepribadian. Kemudian asesmen formatif, kemudian asesmen sosmatif. Nah, ini formatnya. Ini formatnya untuk asesmen sumatif. Jadi ada 3 nanti nilai, ada nilai sumatif, ada sumatif lingkup materi atau ulangan tengah semester, dan terakhir adalah nilai semester. Nah, inilah untuk nilai rapor ini Bapak Ibu. Kemudian ada kriteria kenaikan kelas. Ya, ini mesti ada kriterianya. Jadi misalnya kehadirannya 70% dari jumlah efektif, tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masing-masing nilai kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran di bawah kriteria yang telah ditentukan atau belum tuntas, menyelesaikan semua program P5, nilai ekstrakurikuler, pendidikan kepramukaan dan pilihan minimal baik. Ya. Mengenai kriteria kenaikan kelas itu diserahkan kepada sekolah masing-masing, karena setiap sekolah memiliki karakter masing-masing. Kemudian bab 5, rencana pembelajaran. Ya. Di sini mungkin hanya menjelaskan bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran. Di sini akan dijelaskan bagaimana CP turun ke turun ke alur, kemudian sampai dengan modul ajar. Ya. Nanti mungkin Ibu Andi Nurhaida yang menjelaskan di sini tentang penyusunan modul ajar. Sini tadi. Kemudian di sini juga harus ditampilkan CP setiap mapel. Ya. Jadi setiap mapel harus dicantumkan CP-nya di sini. Dimulai dari CP agama, pendidikan agama Islam dan budaya Pancasila sampai ke bawah semua mapel. Pendidikan Pancasila, jadi semua mapel harus di sini memasukkan CP-nya. Ini agak panjang karena semua mapel harus dimasukkan CP-nya. Ini agak panjang karena semua mapel ada CP-nya di sini, Bapak Ibu. Masuk PJK. Mistik. Kemarin. Di sini bab 6, di sini pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini pendampingan, misalnya persiapan ya, ini semua dalam masalah di sini. Evaluasi, jadi perlu juga ada evaluasi mengenai kita punya pos. Kemudian pengembangan profesional. Di sini sebelum kita menyusun mengenai pengembangan profesional, terlebih dahulu sebenarnya kita dulu mengadakan analisis hasil rapor pendidikan. Karena kita tidak bisa melakukan kegiatan tanpa mengetahui hasil analisis rapor pendidikan kita. Jadi selangi sebelum kita menyusun ini mengenai pengembangan pelatihan atau pengembangan profesional, maka sebetulnya dulu kita mengadakan dulu analisis rapor pendidikan kita. Setelah kita menganalisis hasil rapor pendidikan, kita sudah bisa menentukan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan profesional. Ya. Contohnya di sekolah kami, ini pemanfaatan platform mereka mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi, kemampuan, numerasi, dan inovasi pembelajaran. Karena berdasarkan analisis rapor pendidikan kami, ini memang kami masih lemah di kemampuan numerasi dan inovasi pembelajaran.
Nah, setelah itu ini daftar pustaka, semua regulasi yang berkaitan dengan mengenai kurikulum merdeka itu ditampilkan semua di sini, Bapak Ibu, regulasinya. Kemudian setelah itu lampiran. Nah, lampirannya bisa juga kita masukkan dalam di sini di Google Site, ya. Ini linknya. Nah, ini contoh modul ajar. Jadi ini modul ajar mata pelajaran bahasa Inggris Andi Nur Haida. Cukup 1 atau 2 modul saja, ya. Karena kalau dimasukkan semua banyak sekali, terlalu tebal, ya. Ini adalah bahasa Inggris. Jadi di sini saya tampilkan 2 modul ajar, yaitu bahasa Inggris dengan matematika. Ini cukup 2 saja, Bu, ya, karena kalau dimasukkan semua terlalu tebal. Di sini juga dimasukkan juga 1 modul B5. Misalnya sebentar Ibu Sri akan menjelaskan tata cara penyusunan modul B5. Saya kira ini barangkali Bapak Ibu mengenai contoh penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau ada hal-hal nanti tidak jelas, mungkin nanti bisa kita diskusikan setelah kita nanti memasuki fase tanya jawab. Jadi saran saya kepada host barangkali dulu semua materi dijelaskan, nanti setelah semua materi dijelaskan baru ada kegiatan tanya jawab supaya lebih rinci barangkali. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.